Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita akan memulai sebuah pembelajaran di pertemuan yang ke-6. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, ketua murid kita ya. Boleh dipimpin oleh Rifan. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Membaca Bismillah bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akan memulai sebuah pertemuan ke-6. Tapi Bapak pengen tahu ya, anak-anak sekalian semua, apakah hadir semuanya atau enggak ya? Kita akan di absen. Dengan absennya itu menyebutkan satu sifat perilaku yang baik dalam diri kita masing-masing ya. Contoh, Pak Sandy jujur, nah kayak gitu ya. Paham? Paham. Ya, baik, kita akan mulai absensinya di bagian yang paling kanan dulu. Boleh Yulia di absen ya? Yulia Jujur. Cika Benar. benar. Intan Berprinsip. Rifat amanah. Oke, amanah. Siti Tolong menolong. tolong menolong. Aginisa Tatanan. Hujan Istiqomah. istiqomah. Tepuk tangan dulu. Nah, kenapa kita buka dengan mengutarakan sebuah hal yang paling jujur di dalam diri kita itu? Karena apa? Kita ada sangkut pautnya dengan pertemuan ke-6 kita ya. Pertemuan ke-6 kita itu apa? Coba boleh dibaca sama Hujan? Ya harmonis ya. Ya. Harmoni dalam kehidupan hidup rukun dan saling menghargai. Ya, harmoni dalam kehidupan, hidup rukun dan saling menghargai. Kita akan menggunakan sebuah video ya, video tentang keharmonian di lingkungan kita, keharmonian di keluarga kita, dan juga keharmonian di masyarakat. Karena sebelum pertemuan ini, pas pertemuan kelima minggu sebelumnya di hari Jumat, kita udah menggunakan sebuah metode apa? Ada yang masih ingat nggak anak-anak? Metode tentang role playing ya, yaitu apa? Yaitu menggunakan sebuah video, yang video itu berperan anak-anak semua ya. Ada yang menggunakan peran tentang kerajaan, ada yang menggunakan peran tentang sahabat. Nah sekarang kita akan menggunakan sebuah visual ya. Boleh disimak baik-baik ya anak-anaknya. Kita akan mulai. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Ibu dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Alam. Ada Mam. Bukan cuma warna kulit dan lokatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Kamu budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Mam nggak boleh ikut main sepak bola sama laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Bro. Coklat. Maita. Ketika bersama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir
mereka juga pasti ingin hal yang sama. Jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru aku main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jumper kena di Zanzibar. Oh mama my, you got me high so fast. Did you give me the nice song? Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku koko dao ya rape soedori mufleco bani reba bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku kasih keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang berteman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Nah, baik teman-teman semua, anak-anakku sekalian. Nah, tadi udah ada berupa visual yang dimana itu masuk ke tema pembelajaran kita, yaitu untuk harmoni dalam sebuah kehidupan, mau hidup rukun ataupun hidup saling menghargai ya anak-anakku sekalian. Nah, Bapak pengen anak-anakku sekalian menuliskan sebuah pelajaran penting dari apa yang udah tadi dilihat ya, menggunakan sebuah kertas yang Bapak bagikan ini. Nanti anak-anak langsung ditulis aja apa pembelajaran yang divisualkan dalam sebuah video tadi yang masuk ke dalam tema pembelajaran kita hari ini ya. Lanjut, sebelum itu kita akan mengutarakan kita akan menjelaskan tentang harmoni dalam sebuah kehidupan yang itu hidup rukun dan saling menghargai. Kita flashback dulu ya anak-anakku sekalian, takutnya kita lupa lagi ya pas pertemuan sebelumnya. Pertemuan kelima itu ialah tentang tasamuh, yang artinya apa? Lapang dada, dan juga ada yang disebut dengan musyawarah yang artinya apa? Kesetaraan, dan yang ada juga yang disebut dengan tawasud yang artinya apa? Netral, dan yang terakhir ada juga yang disebut dengan apa? Ukhuwah yang artinya apa? Persaudaraan. Lapang dada, kesetaraan, netral, dan juga persaudaraan itu pasti akan apa? Ada di ruang lingkup sebuah kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak ya. Di sini ada sebuah definisi tentang hidup rukun. Hidup rukun itu adalah suasana damai tanpa pertikaian, mencerminkan keharmonisan dalam sebuah hubungan antar individu dan juga antar kelompok. Ini bisa terjadi dalam mana saja ya, ada di dalam keluarga,
ada di dalam sebuah pertemanan, dan juga ada di sebuah kelompok bermasyarakat. Nah, tentunya kita akan sangat wajib dan sangat perlu tentang apa? Adanya sebuah hidup rukun, karena sejatinya sebuah masalah akan mendapati sebuah masalah tersebut karena apa? Karena hidup tidak rukun tersebut. Lanjutnya ada sebuah saling menghargai. Di sini kita harus saling menghargai karena apa tujuannya? Karena kita harus saling menghormat ya. Kita harus saling menghormat kepada yang paling besar dari kita ya. Kita harus menghormat kepada yang paling tua dari kita, dan juga kita harus menghormat kepada yang di bawah umur kita. Karena apa? Penghormatan terhadap hak pendapat dan keberadaan orang lain dengan menjunjung tinggi nilai sebuah toleransi. Lanjut lagi, kita akan sebuah tujuan utama perilaku rukun. Yang pertama, menciptakan suasana harmonis. Ketika kita hidup rukun, pasti akan menciptakan sebuah suasana yang harmonis, karena tujuannya mewujudkan kedamaian di lingkungan keluarga, di sekolah, dan bermasyarakat. Di keluarga kita wajib banget untuk hidup rukun. Bersama siapa? Bersama ibu, bersama bapak, bersama adik, dan juga bersama kakak. Kita harus hidup rukun di dalam sebuah keluarga. Di sekolah kita harus rukun bersama siapa? Ada teman, siapa lagi? Ada guru. Nah, anak-anakku sekalian, kita harus rukun di dalam sebuah sekolah ya, apalagi kita akan satu kelas. Nah, makanya anak-anakku sekalian, tanamkanlah sifat rukun yang baik di dalam hati kita dan juga di dalam diri kita masing-masing. Dan juga ada yang bermasyarakat. Anak-anak juga nanti pas pulang pasti akan bermasyarakat. Nah, makanya ketika kita bermasyarakat, ketika anak-anak bermasyarakat, lakukanlah sebuah perilaku rukun tersebut ya, agar apa? Agar kita tercipta dalam kehidupan yang harmonis. Ada yang poin kedua, menumbuhkan solidaritas, menumbuhkan sifat ukhuwah, yaitu persaudaraan dan juga kebersamaan. Ketika kita udah ukhuwah yang baik, maka apa? Solidaritas akan muncul ke dalam apa? Diri kita masing-masing. Jauhi sebuah perdebatan, jauhi sebuah pergaulan yang tidak baik. Nah, itu contoh untuk rukun yang baik bersama saudara dan juga bersama teman kita semua. Lanjut, ada yang poin ketiga, anak-anak ya, kita harus menghindari sebuah konflik dengan tujuan apa? Mencegah perpecahan dan permusuhan yang merusak tatanan sosial. Jauhilah konflik selagi kita masih bisa apa? Menjauhinya, karena sebuah konflik kalau kita sama aja, kalau kita sarwana, pasti akan apa? Pasti tidak akan ada habisnya. Lanjut di poin keempat, yaitu membangun sebuah karakter. Karakter kita harus dibangun di pas masa sekolah di SMA ini ya, anak-anak ya. Karena apa? Karakter kita tanamkan dalam diri kita pas waktu sekolah, pasti akan apa? Akan muncul karakter yang sama di kemudian hari. Nah, tujuannya buat apa anak-anak? Buat membentuk pribadi yang toleran, yang empatik, dan berjiwa sosial tinggi. Kita pasti akan bisa untuk lebih percaya diri dalam apa? Dalam sebuah bersosial. Lanjut lagi, di sini ada penerapan di lingkungan dan juga keluarga ya. Yang pertama ada saling membantu, yang kedua ada sebuah menghormati pendapat, yang ketiga ada menjaga sebuah komunikasi. Saling membantu itu wajib buat kalian ya. Saling menghormati pendapat itu juga wajib ya. Ketika kalian berbeda pendapat, contohlah untuk saling menghormati pendapat. Karena apa? Karena pendapat seseorang itu pasti beda-beda. Tidak salah tapi beda. Ketika kita pengen menuju ke sebuah tempat, pasti
Jalannya itu pasti ada yang berbeda, tapi apa? Tujuannya sama. Lanjut, ada menjaga komunikasi, menjaga lisan, menjaga sebuah ucapan. Karena apa? Ketika kita berucap baik, berlisan baik, maka apa? Komunikasi juga akan baik. Lanjut, penerapan di lingkungan sekolah yang di dalamnya apa? Kerjasama tim, hargai diskusi, dan juga sopan santun. Kerjasama tim, melakukan sebuah saling menghargai pendapat, hargai diskusi kelompok yang 1, 2, 3 pasti beda-beda ya, tapi di sebuah diskusi pasti tujuannya sama. Untuk apa? Untuk memunculkan sebuah karakter, untuk mencapai sebuah pendidikan yang udah dikasih sama Bapak Ibu semuanya ya. Lanjut, yaitu sopan santun. Di dalam sebuah kerjasama tim, di dalam sebuah hargai diskusi pasti harus apa? Harus ada sebuah sopan santun. Karena kalau nggak pakai sopan santun, diskusi dan kerjasama tim itu tidak akan berjalan dengan baik. Lanjut lagi, penerapan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, gotong royong itu wajib ya, untuk kita menanamkan sebuah kewajiban di dalam sebuah bermasyarakat. Yang kedua, hormati perbedaan ya, ada yang beda adat, yang beda budaya, dan juga yang beda keyakinan ya. Yang ketiga, ada sebuah jaga hubungan baik bersama siapa? Teman dan masyarakat. Nah, di sini ada sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalam itu semua. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, persatuan. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, empati. Dan yang keenam, sopan santun. Dampak positif yang dihasilkan dari sebuah itu semua apa? Yang pertama, lingkungan jadi aman dan nyaman. Yang kedua, solidaritas jadi lebih meningkat. Yang ketiga, mengurangi sebuah konflik. Dan yang keempat, cinta keberagaman. Fondasi karakter dan kebangsaan ini juga dijelaskan di dalam sebuah sila kedua yang bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Tentu di sebuah masalah, di sebuah tempat atau di sebuah lingkungan pasti udah ada apa? Udah ada fondasi di atasnya ya. Lanjut lagi, kesimpulan dari itu semua apa? Yaitu apa? Menuju kehidupan yang harmonis yang ditanamkan sejak dini. Anak-anak semua lagi masa yang pubertas ke masa remaja. Nah, makanya itu anak-anakku semuanya ditanamkan sejak hari ini untuk apa? Untuk kehidupan yang harmonis di masa yang akan datang. Nah, segitu yang bisa Bapak sampaikan ya anak-anak ya. Sekarang Bapak pengen lihat apa yang udah ditulis anak-anak semua yang ada di buku yang Bapak bagikan tadi ya. Boleh dikumpulkan sama satu orang aja. Sama Bapak KM. Ya, terima kasih Rifat udah memberikan sebuah jawaban dari teman-temannya. Sebelum ini ya saya ingin bertanya kepada teman-teman ya satu persatu aja ya. Hal apa yang akan muncul dari dalam diri kita ketika kita bersifat jujur? Dijawab satu orang ya, dimulai dari ujian dulu. Hal apa sih yang akan muncul ketika kita bersifat jujur? Bahagia. Boleh Agnisa? Dipercaya orang lain. Boleh Siti? Apa? Mudah bergaul atau bersosialisasi. Mudah bergaul atau bersosialisasi. Rifat apa coba? Ada kebenaran. Ada kebenaran.
Intan, lega. Cika, jadi diri sendiri. Yulia, Disukai banyak teman dan tenang. disukai banyak teman dan tenang. Ketika kita hidup rukun, apa yang muncul di diri kita pasti sebuah hal yang positif dan yang pasti yang akan berpengaruh baik kepada kehidupan kita. Nah, itu pembelajaran dari diri kita, dari pelajaran ini untuk diri kita masing-masing, yaitu apa? Untuk berkehidupan lebih baik lagi ke depannya ya. Paham tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, Bapak ingin kalian bikin satu pantun ya. Bikin satu pantun tapi kita berbeda, tapi kita pakai nada ya. Pantun bebas aja dari ini mah kita refleksi aja ya. Contoh Bapak ya, tahu nggak anak-anak lagu ini? Rasa sayang rasa sayang rasa sayang rasa sayang tahu nggak anak-anak? Tahu ya. Contoh ya, Bapak kasih contoh. Jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa membeli baju. Kalau sudah suka padaku, bilangnya enggak salah ya. Jadian deh. Boleh teman anak-anak boleh sambil tepuk tangan. Ya. Terus jalan-jalan ke Maluku, jangan lupa membeli baju. Kalau sudah suka padaku, ucapkan I love you. Nah kayak gitu ya, langsung rasa sayang rasa sayang rasa sayang gitu. Paham nggak anak-anak? Paham? Udah siap belum pantunnya? Bebas semuanya. Bapak kasih waktu 1 menit. Ayo bikin pantun dulu, nanti ya pas udah pantun langsung rasa sayang itu semuanya sambil kita ngelagu, oke? Ayo, jangan pakai ada masalah. Gak bisa bikin pantun. Boleh sok bebas aja, yang penting bernada ya. Ayo 1 menit dari sekarang. Gampang kok, cuma harus sama U-nya aja. Mau A, I, U, E, O, mau itu juga bebas lah Bapak Maya. Yang penting kita happy dalam sebuah pembelajaran hari ini. 30 detik lagi. Tulis. Oh siap ya, salah. Baik, tentang dia, kayaknya tadi tentang kita ini. 20 detik lagi. Bapak percepat ya, soalnya ini udah habis waktunya. Bagian Vicky, habis Bapak bagian Vicky ya. 15 detik lagi. Dipat kesusahan enggak? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Bagus. Kayak kita mah luar biasa ya udah ya. Semangat. Udah. Musiknya iya Pak. Gampang kan? Gampang loh. 1 menit juga udah lebih dari cukup buat nulis itu. Udah semua? Belum. Boleh, sok 10 menit lagi. Kita bernyanyi. 10 menit lagi. 10 detik. 5 4 3 2 1. Udah. Siap? Bisa udah? Siti udah? Ripat udah? Bintan udah?
belum? Jika udah? Udah. Oke. Nanti kita sambil tepuk tangan ya. Semuanya itu ngelagu pas rasa sayang apa itu ya, ngelagu semua. Pas bagi yang pantun nanti Bapak tunjuk. Nanti Bapak acak gerakan gini. Ya, nanti Bapak acak, oke? Siap? Siap? Siap. Oke, siap. Sambil tepuk-tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, Rifan. Jalan-jalan ke kota Santi, Oke. jangan lupa membeli peci. Oke. Ayo kita mulai mengaji, Bagus. agar dapat ridho ilahi. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, Editan. Bagus, rasa sayang, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, Julia. Bagus, bagus. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, Editi. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Di sana teman, di sini teman, tapi kita memang sejati. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, Agnisa. Ada dua kedong-dong yang cantik. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa Rahim, Ujang. Pasar baru tidak bangun berisik. Bagus. Enak itu baru tengah malam tuh gitu. Ya, kemudian di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah rasa sayang. Nah,